قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dalam ibadah ini ada 6 kaidah yang tidak boleh dirubah-rubah. Apa itu? Catat. 1, sebab. Ibadah itu ada sebabnya. Ada ibadah yang nggak pakai sebab. Contoh ibadah yang sebab, sholat. Sholat maghrib, sebab wajibnya apa? Matahari terbenam. Contoh lagi, tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Sebab disyariatkannya tahiyatul masjid adalah masuk masjid. Nah, kemudian sebab ini kita ganti kepada sholat yang lain. Bukan masuk masjid, masuk rumah sendiri. Tahiyatul rumah boleh? Nggak boleh. Nggak boleh kita robah-robah ini. Ini sebab yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, sebaliknya ada ibadah-ibadah yang bebas, kapanpun dimanapun boleh dikerjakan. Ya, seperti zikir-zikir yang mutlak. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini kata Nabi SAW 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Ya, kemudian habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah dan berat timbangan pahalanya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dijelaskan enggak sama Rasulullah ini diucapkan ketika begini, diucapkan di tempat ini? Enggak dijelaskan. Berarti apa? Bebas. Di mana saja boleh dikerjakan, ya, selama tidak di dalam tempat-tempat yang kotor, yang dilarang, seperti kamar mandi. Enggak boleh zikir kamar mandi. Itu pelecehan kepada agama Islam namanya. Nah, ini yang pertama, sebab. Yang kedua, waktu. Ibadah itu ada yang waktunya khusus, ada yang waktunya bebas. Yang waktunya khusus contohnya sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, ya, kemudian haji, ya, bulan Dzulhijjah. Ini ibadah-ibadah yang nggak boleh kita ganti waktunya. Misalkan haji mau tawaf, kok rame banget ya, ifadhah ini, tawaf ifadhah, atau lempar jumrah, rame banget. Anak besok aja lah, bulan Muharram, bulan depan, biar sepian dikit. Boleh nggak? Nggak boleh, ya, karena ini kalau keluar waktu artinya ibadahnya tidak sah. Salat maghrib jam 4 sore nggak boleh, ya, nggak sah. Sholat maghrib jam 8 malam sah nggak? Sah nggak? Di luar waktu ini. Tergantung. Kalau ada sebabnya boleh, misalkan di jamaah atau ketiduran, ya kan Pak. Tapi kalau sengaja nggak boleh sengaja. Nah, sebaliknya ada ibadah-ibadah yang waktunya bebas, baca Quran Pak. Ya, malam boleh, pagi boleh, siang boleh. Nah, ini nggak boleh kita khususkan waktu tertentu baru baca Quran. Kapan baca Quran? Ntar malam minggu aja. Khusus malam minggu anak baca Quran. Kalau nggak malam minggu nggak. Boleh enggak? Nggak boleh. Siapa yang bikin waktu malam minggu harus baca Quran? Nggak boleh mewajibkan waktu tertentu untuk baca Quran. Syariat nggak ada. Yang ketiga, tempat. Ada ibadah yang tempatnya khusus, ada yang tempatnya bebas. Contoh yang tempatnya khusus, haji. Di mana? Masjidil Haram. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kemudian ada orang dirobah, tawafnya nggak mengelilingi Ka'bah. Apa? Di sini ada 2 candi, Tegowangi sama Surawono, keliling candi Surawono. Ini syirik, bisa jadi syirik, ya, karena dia meyakini keutamaan candi yang padahal itu bangunannya bukan bangunan orang Islam lagi.
ya. Atau tawaf ngelilingi pohon kadang-kadang. Saya pernah tinggal di Banten 7 tahun. Itu di sana di daerah namanya Pandeglang, sebuah kabupaten, ya, dekat pantai, Carita 1 jam, Anyar juga. Nah, itu di sana ada namanya Batu Quran, tulisannya gitu di pelangnya di jalan, Batu Quran. Itu di tengah kolam. Dari Banten, Mas? Oh gitu, Banten mana? Serang, oh ya, dekat sejaman ya dari Serang ya, kira-kira. Nah, itu Batu Quran, itu di tengah kolam, Pak. Jadi orang-orang sana punya keyakinan ini kolam jodoh namanya. Jadi kalau bulan Syawal itu muter 7 kali tawaf sambil tenggelam, Pak. Kalau kuat 7 kali nggak mati, itu dapat jodoh katanya. Wallah, boleh nggak ini ibadah begini? Nggak boleh. Tawaf diganti. Atau pas akhir tahun ya, ibu-ibu tawaf di mall. Banyak diskon. Ini beda, ini bukan ibadah, ini boleh. Nah, diskon akhir tahun. Nah, ini bukan termasuk ibadah. Kalau nggak diniatkan ibadah, oke lah. Tapi kalau diniatkan ibadah itu yang masalah. Ya, ada yang bebas tempatnya. Ya, baca Quran lagi boleh kita kapan saja, dimanapun boleh baca Quran. Selama bukan tempat-tempat yang dilarang tadi. Tempat sampah, baca Quran tempat sampah. Oh, jangan-jangan ini orang lagi ngundang jin. Karena jin biasanya gitu. Dukun-dukun itu jin mau kerjasama dengan satu syarat, kalau dia menghinakan Islam. Makanya banyak orang foto di Facebook kadang-kadang Al-Quran diinjak. Ya. Di Saudi itu ada polisi namanya polisi amar ma'ruf nahi mungkar atau istilahnya Hizbah. Itu ada yang divisi tangkap-tangkap jin, ya, bukan Harry Potter ini, tapi memang ada. Nah itu antum bisa lihat di YouTube ada video-videonya. Kadang-kadang dikejar itu tukang sihir itu, dibongkar di rumahnya, di septic tank itu Quran di situ, dibuang-buang di situ. Nah supaya jin bantu dia. Jadi ini nggak boleh. Tapi kalau selain di tempat-tempat itu, di tempat yang mulia, yang nggak ada kotor-kotornya, boleh baca Quran dimanapun. Nah ini yang ketiga. Saya agak cepat ini, soalnya takut isya. 8 menit lagi. Yang keempat, ya nggak mungkin kita belajar agama Islam 1 jam. Ya, tapi saya kasih kaidahnya aja. Yang keempat, kaifiyah, tata cara. Tata cara. Lagi-lagi ada ibadah yang tata caranya khusus, ada yang tata caranya bebas. Kita boleh modifikasi. Yang ini nggak boleh. Seperti apa? Sholat khusus, takbiratul ihram, kemudian istiftah, baca al-fatihah, baca surat, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, dan seterusnya. Ini nggak boleh dirubah-rubah, diganti-ganti, ya. Duduk dulu baru berdiri, nah, nggak boleh. Ya, ini kaifiyahnya sudah dipatenkan oleh syariat kita. Wudu juga begitu. Sunnahnya tangan dulu, kemudian kumur-kumur, basuh wajah, tangan kanan, tangan kiri, kepala, kuping, kemudian kaki. Ada yang bawa sabun, ya, Pond's atau Biore. Karena dia bawa sabun, kakinya dulu yang dicuci, muka belakangan sambil pakai sabun. Boleh nggak? Nggak sah, nggak boleh. Ya kan? Merubah aturan wudhu. Nah ada yang bebas, Pak, seperti baca Quran tadi, mau Pak berdiri, mau duduk, mau sambil tiduran boleh, sambil naik motor, ya, daripada bengong nungguin lampu merah, murojaah sehafal-hafalnya lah, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Itu kata Nabi apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, sepertiga Al-Quran. Kan lumayan, Pak, dapat pahala daripada nganggur, daripada pasang headset dengerin musik nggak dapat pahala, ya kan? Sambil zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau sambil gini-gini, motor dikasih holder sambil gini-gini. Gojek ini jangan-jangan.
Kalau di Jakarta gitu Pak, banyak banget. Jadi kita kadang-kadang kesel, ini orang ngapain? Ternyata ngojek. Di tengah, ini bukan termasuk ibadah, tapi membahayakan. Ya, kalau baca Quran nggak membahayakan. Nah, ini boleh di mana aja. Tapi kalau kita khususkan tempat, baca Quran harus di sini Gunung Kelut, di Gunung Kelut sana, di Goa, Selomangleng, situ khataman. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak ada aturan begitu. Nabi nggak pernah ke Indonesia, apalagi ngajarin baca Quran di Selomangleng. Ya. Kemudian yang kelima, bilangan. Salat subuh berapa rakaat? 2. Baik nggak salat subuh? Pahalanya salat subuh berjamaah apa Pak? Seperti salat semalam suntuk. Itu baru 2 rakaat. Kalau kita tambah 2 rakaat lagi, apa nggak sehari semalam pahalanya? Boleh nggak kita mikir begitu? Nggak boleh. Kenapa? Ya, aturannya 2. Ada kita pakai kaidah gini, kan baik. Saya tambah dong 4 rakaat. Biar tambah baik. Boleh? Nggak boleh. Ya. Kenapa? Bilangannya sudah ditentukan oleh syariat. 2. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Nah, sebaliknya ada yang bilangannya bebas. Antum zikir, ya, la ilaha illallah. Kecuali yang setelah sholat ada bilangan-bilangan khusus, 33, 10 boleh, 20 boleh, paling banyak 33, 100 dikompletin dengan la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian baru baca ayat kursi. Ini beda. Ada yang mutlak seperti subhanallah bihamdih tadi. Boleh dibaca berapapun boleh, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dibatasi, kalau kamu zikir baca la ilaha illallah 1000, nanti ketemu sama syekh ini, kalau 2000 ketemu sama gurunya syekh ini, kalau 3000 ketemu sama guru-gurunya syekh ini, kalau 10.000 ketemu nabi. Wah, ini nggak boleh, nggak ada aturannya begitu, ya. Dan tidak pernah diamalkan sahabat. Sahabat Nabi SAW ketika mereka punya masalah nggak zikir ngundang Nabi. Mereka bertanya kepada sahabat lain yang punya ilmu. Umar bin Khattab itu mengumpulkan para sahabat-sahabat untuk musyawarah ketika beliau jadi khalifah. Bukan zikir 10.000 kali, ngundang Nabi lagi, arwahnya datang, kemudian minta fatwa. Wahai Nabi Muhammad, kita lagi perang, saya zikir 10.000 kali, ini gimana strateginya yang pas? Nggak ada begitu ceritanya. Ya, tapi zaman sekarang ada. Nah, ini salah. Kemudian yang terakhir adalah jenis. Ada ibadah yang pakai jenis-jenis khusus, ya, seperti korban. Pak. Ibadah korban itu hewan yang disembelih ada jenis khusus, ya kambing, sapi atau onta. Ini nggak boleh diganti-ganti. Kemudian ada yang datang pakai dalil, kan di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai kemampuannya. Ya, bawa ke panitia korban di masjid, Pak, ini saya mampunya baru ayam ini. Mudah-mudahan doainlah nanti tahun depan saya beli kambing lah. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena sudah ditentukan hewannya. Kambing, ya. Menikah juga begitu. Kalau nikah juga begitu, jenisnya udah ditentuin, laki-laki sama perempuan. Kalau ke KUA bawa laki-laki sama laki-laki. Pak Penghulu, ini calon istri saya, nggak pakai jilbab Pak. Emang begini bentuknya, oh nggak sah, iya nggak boleh. Itu sudah ada jenisnya, sudah ditentukan syariat kita, laki-laki perempuan. Bahkan nggak ada gender ketiga, nggak ada. Kalau bapak kamu Inggris nih ya, kita belajar bahasa Inggris kan ada maskulin, ada feminin, ada netral. Ini netral ini nggak ada gitu. Kalau bukan benda, ya kan?
Ada dua-duanya, nggak boleh dalam Islam. Nah, laki-laki perempuan. Ada yang bebas sedekah, Pak. Sedekah boleh pakai apa aja, yang penting manfaat. Nggak pakai barang juga boleh, pakai senyum aja boleh. Senyum, iya nggak? Siapa yang tahu hadisnya senyum sedekah? Tafadhal. Tabassumuka fi apa ini? Fi wajhi akhika shadaqah. Antum mau kitab? Mau enggak? Kalau antum mau enggak ini? Kalau mau anak kasih. Mau? Baik. Masih ada satu. Nanti yang satu ini buat yang bisa merangkum materi. Rasanya kayak kajian 2 kali nanti. Tapi ini 6 hal yang kita harus perhatikan. Ini bisa mencakup semuanya. Ibadah masuk, kecuali ada hukum-hukum yang memang oleh Islam dijadikan fleksibel. Ya, diserahkan kepada hakim biasanya. Seperti hukuman-hukuman pidana. Ada yang dibatasi, ya, hukuman tertentu, ada yang tidak. Nah, ini fleksibel, diserahkan kepada hakim. Nah, kita tegak di atas sunnah adalah tegak di atas hukum-hukum ini. Kita jalankan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi 6 kaidah tadi. Contoh lagi untuk yang jenis zakat fitrah, ya, atau zakatul fitr sebenarnya namanya. Tapi kata Imam Nawawi nggak apa-apa disebut zakat fitrah juga, nggak masalah, istilah doang itu. Pakai apa zakat fitrah? Makanan pokok apa pakai duit? Pakai duit boleh nggak? Kenapa, Mas? Berarti makanan pokok namanya. Pakai duit ini. Kan zaman Nabi nggak ada tuh, nggak ada ceritanya. Bapak cari hadisnya nggak ada. Sahabat zakat fitrah pakai duit, nggak ada. Padahal duit ada, ya kan? Ada dirham, ada dinar, tapi nggak ada yang pakai duit. Nah, apakah ini juga masuk kaidah ini? Masuk kaidah jenis sudah ditentukan, nggak boleh dirubah-rubah? Enggak. Kenapa? Karena para ulama tidak sepakat. Ya, ada yang berpendapat ini ibadah bukan mahdhah, bukan ibadah murni. Ibadah itu dibagi jadi 2. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Maksud murni bagaimana? Murni haknya Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dirubah-rubah. Ada ibadah yang hak Allah tapi dicampur dengan maslahat manusia seperti zakat. Nah, sebagian ulama seperti Abu Hanifah berpendapat bahwasanya zakat itu ada maslahat manusia. Nah, maslahat manusia orang-orang fakir miskin itu kadang-kadang mereka nggak butuh beras, tapi butuh lauknya, butuh minyak untuk masaknya, butuh duit, ya. Sehingga Abu Hanifah berpendapat, dan ini juga pendapatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan boleh zakat fitrah pakai duit. Nah, jadi kesimpulannya apa? 6 kaidah tadi kita gunakan tidak sembarangan. Kita juga harus tetap melihat apakah para ulama sepakat. Kalau sepakat kita gunakan. Kalau enggak harus kita pelajari dulu kasusnya sehingga kita tidak kaku. Wallahu taala a'lam.